Kalau untuk tipnya Mas Adam, apa bisa dibayar sama orang tua? Konsul Pak, konsul. Gitu. Seharusnya Karena ada barang sekarang ya. Harus KSK. Nah, tadi teman-teman kita sudah belajar mengenai bagaimana mendanai tujuan kita ya. Ada apa aja tadi caranya bisa menggunakan tujuan bersama mengerti ya kan? Nah, menggunakan tabungan sendiri, kemudian bisa juga meminjam lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu ada yang formal dan juga informal. Juga tadi kayak Ipon mau nikah ngapain? Jual emas ya, jual properti, jual aset ya. Jadi kita juga sudah melihat kelemahan dan kelebihannya. Nah, sekarang kita masuk seandainya kita meminjam atau kita menggunakan produk kredit. Hari ini kita akan masuk ke sesi memilih produk kredit. Jadi teman-teman, kalau memang harus akhirnya mengambil kredit, tapi ada beberapa hal yang harus kita lihat juga ya, agar teman-teman bisa lebih mengetahui dan lebih bisa tahu dulu nih infonya sebelum akhirnya memutuskan mengambil kredit. Nah, tujuan sesi kita ada 5 teman-teman. Nanti diharapkan di akhir sesi teman-teman akan mempelajari istilah dan definisi kredit. Nah, jadi teman-teman nanti pelajari semuanya mengidentifikasi tanggung jawab yang terkait dengan pinjaman uang. Lalu mengidentifikasi faktor-faktor yang perlu dipertimbangkan saat memilih pemberi pinjaman. Jadi nanti akan ada beberapa faktor. Teman-teman silakan lihat ya faktor yang mana yang pokok ini. Kemudian mengidentifikasi beberapa jenis pemberi pinjaman dan juga mencatat pertanyaan-pertanyaan yang perlu diajukan ke pemberi. Nah, teman-teman, kita dari tadi bahas pinjaman dua mas. Menurut teman-teman apa sih itu pinjaman?
Beda-beda nggak setiap persyaratannya, setiap lembaga? Beda ya. Biasanya apa aja persyaratannya? Jaminan. Jaminannya apa? KTP, kelengkapan data-data kita ya. Kemudian Meminjam berapa? nominalnya, kalau batasnya, kalau dari segi syaratnya apa lagi? Syarat-syarat sebutnya bisa formal, informal, semi formal. Umurnya harus di atas. Jadi kalau pinjamnya sama teman, bisa ada batasannya, masih ada kesempatan waktu saja. Nah, kemudian juga jadi persyaratan itu biasanya teman-teman ada yang sulit, ada yang mudah, semua itu tergantung dari pemberi pinjaman. Nah, misalnya kalau pinjamnya sama teman, nah tadi itu gua bilang sama anda, boleh, ada syaratnya. Itu tergantung ya kan, ada syaratnya. Gratis misalnya, walaupun tidak ada bunga ya. Jadi kalau PS-nya minimal sebulan bisa. Jadi ada persyaratan tertentu, walaupun itu sama teman. Kalau di perbankan itu juga, di koperasi itu juga. Biasanya kayak kalau teman-teman pernah dengar nggak istilah tanggung renteng? Kan istilah tanggung renteng? Lampu renteng. Jadi tanggung renteng itu ada satu yang tidak bisa membayar pinjaman, yang dalam kelompok itu yang wajib menutupinya. Itu biasanya di kelompok-kelompok tertentu ya. Dan juga misalnya tadi di lembaga keuangan mikro, misalnya di koperasi, biasanya itu mereka mensyaratkan kita harus menjadi anggota ini. Walaupun biasanya di lembaga-lembaga itu kita wajib jadi nasabah dulu. Bahkan sebagian itu kita wajib punya tabungan di lembaga tersebut. Nah, jadi meminjam itu juga punya persyaratan. Ada yang mudah, ada yang sulit. Ya. Nah, kemudian kita akan memahami dulu sebelum jauh kita masuk ke perkreditan. Teman-teman akan diajak untuk bermain dulu untuk mengetahui apa aja sih istilah-istilah dalam kredit. Ya, kita akan bagikan ke kartu permainan. Saya pinjam untuk menjelaskan. Jadi teman-teman akan dapatkan satu kartu warna pink, satu kertas warna putih, ya. Jumlahnya ada yang berbeda-beda. Nah, di kartu pink ini adalah istilahnya. Tugas teman-teman mencari pasangannya siapa. Nah, jadi misalnya nanti Bang Adam bilang penjamin. Definisi penjamin itu ada di teman-teman lain. Nah, kalau teman-teman merasa definisinya teman-teman pegang, silakan berdiri lalu bacakan. Jika keduanya sepakat, namun selanjutnya kita akan tempelkan di depan. Silakan. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kira-kira? Nah, coba aja dulu ya. Silakan. Mulai dari mana nih? Mulai dari mana? Dari mana? Karika mau mulai? Yang betul tadi kakak, misalnya kakak kontribusi pribadi. Nah, kakak berdiri. Kontribusi pribadi. Teman-teman baca definisi yang teman-teman dapat. Ada nggak di situ? Ada nggak di situ? Yang merasa ada, silakan berdiri.
Coba bacain dulu. Berdiri, Bang. Abang merasa definisinya itu? Bibi. Yaitu jumlah nominal atau pinjaman yang diajukan peminjam sebelum ditambahkan dengan biaya pinjaman atau dalam pengguna atau oleh pemberi Nah, gimana? Cocok nggak kira-kira? Cocok nggak? Gimana? Paham? Nah, jadi pinjaman pokok adalah definisinya nominal yang diajukan peminjam sebelum ditambah bunga. Jadi kita mau minjem 10 juta, itu namanya pinjaman pokok. Kembalinya 10 juta kan? Enggak maksudnya ya, karena ada bunga. Ya, biasanya pinjam 4 baliknya 6, ya kan? Jadi pinjaman pokok adalah pinjaman yang kita ajukan sebelum ada bunga. Selanjutnya mungkin 2M kan? Nah, untuk kredit. Jawabannya ada di mana itu? Mungkin gambar coba kita cari mana itu. Seharusnya sudah diacak. Ya. Broker kredit. Ada nggak teman-teman? Broker kredit. Yang merasa punya definisinya? Coba boleh berdiri dulu boleh. Ada pendapat lain? Broker kredit. Pernah dengar istilah broker? Broker itu biasanya pihak lain yang kita beri tanggung jawab untuk biasanya tenaga profesional. Ada? Coba baca. Tadi makan siang pakai apa? Kalau nggak tahu kan? Ikan. Mungkin harus minum si pasati dulu ya. kalau udah makan nasi banget. Tenaga profesional yang dibentuk oleh klien untuk menemukan pinjaman yang cocok. Nah, kedua dari lembaga keuangan. Nah, gimana? Kira-kira sepakat nggak? Iya. Ya. Oke, bukan? Ya, broker. Bahasanya nggak ada namanya juga. Memang itu namanya. Misalkan bank. Ya, nah, atau sekarang ini mungkin ada manajer keuangan misalnya. Banyak sih sekarang. Ini itu udah banyak. Nah, jadi teman-teman, broker kredit itu ketika kita mungkin bingung ya mempertimbangkan mana yang cocok buat kita, biasanya ada jasa broker kredit. Jadi saya juga di perbankan biasanya ada ya? Ada di perbankan. Cuman kita harus ada biaya tambahannya ya biasanya. Jadi makanya kali ini kita nggak usah pakai broker kredit, udah bisa nih tekan sendiri ya. Oke, terima kasih. Ini ada definisinya, teman-teman. Tenaga profesional yang dituntut oleh klien untuk melakukan pinjaman yang cocok atau termurah. Jadi dari lembaga keuangan, jadi bisa biasanya ataupun di luar lembaga bisa juga. Jadi dia milih bagaimana
cocok. Lagu Eka tempel. Nah, itu cocok nggak kata Pak Ketua? Kalau ragu boleh nanti diganti dulu di apa namanya diganti. Contoh Pak Ketua baca kan. Proporsi dana untuk rencana Anda yang dimiliki sebelum meminjam jumlah tambahan dari lembaga kredit. Cocok. Ayo cari dalam jawabannya. Kalau yakin, yakin? Tempel aja dulu. Nanti kita lihat ya. Nanti kalau ada berarti susun lagi ya. Nah, jadi pertimbangan ini teman-teman membatalkan perjanjian bukan kreditnya nggak dibayar ya. Perjanjiannya itu kan kalau kredit itu ada tanggal waktunya, ada ininya. Biasanya ada pertimbangan-pertimbangan yang bisa diberikan dari pihak lembaga untuk kita sebagai peminjam. Kadang ada masalah kayak COVID kemarin tidak mampu kita bayar, ada kesepakatan bersama. Ya, misalnya yang dibuat sehingga kita tidak mampu membayar. Selanjutnya, Pak Ketua. Oke, jadi kita akan lihat lagi. Hipotek, silakan. Boleh baca. Menjaminkan properti yang dimiliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang dari lembaga keuangan. Gimana? Ini bukan bahasa lab ya. Kalau lab hipotesis lain lagi. Hipotek. Di monopoli aja. Kalau di monopoli apa bu artinya? Tetap negara apa gitu kan ya. Gimana? Sepakat nggak teman-teman? Sepakat aja, jangan pasrah kali pak. Hipotek adalah pinjaman Coba baca dari yang jaminannya udah. Yang jaminannya Ada nggak yang jaminannya? jumlah yang harus dibayar oleh pinjaman jika dia gagal melunasi yang gagal. gagal dan jaminannya tidak bergerak. Nah, dia harus yakin. Kalau yakin, kita tempel. yakin Yakin? Yakin ya? siapa yang Ya. Bahasa bang semua tuh. Bahasa bang. Nah, jadi teman-teman, hipotek lagi. Hipotek adalah kata kuncinya tadi ya, properti. Ya, menjaminkan properti yang Anda miliki sebagai jaminan untuk mendapatkan pinjaman jangka panjang dari biasa kalau kita udah menjaminkan properti, pinjamannya itu biasanya di atas yang bertahun-tahun, yang panjang dan panjang. Jaminan tidak bergerak. Jalan sendiri dia ya, apa nggak jadi? Oke, terima kasih. Nanti cari jodoh ini susah kali ya ternyata ya. Penalti. Cari jodoh susah. Susah ya. penalti Penalti, oke. Nah, itu dia. Coba baca bu. Kesepakatan pelonggaran waktu dalam melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya agar tidak menyebabkan pihak berbeda. Jadi bu, kalau yang satu lagi apa bu? jumlah yang harus dibayar Uang. Coba sebelah sini. Jasa. jasa Jadi apa? Penalti itu adalah perjanjian yang melanggar. bola Iya loh. nggak ada yang melanggar Ini mirip ya. Nah, jadi mana yang disepakati?
kesepakatan pelonggaran waktu dalam melakukan pelunasan pinjaman pokok maupun bunganya agar tidak memberatkan pihak peminjam. Yang dulu ya. Oke, lanjut. Balas jasa dari pihak bank pada nasabah. Nah, itu dia. Atas jasa menyimpan uangnya di bank atau balas jasa dari nasabah atas pinjaman yang diberikan kepada bank. Benar kira-kira? Nah, betul. Jadi bunga bank ya, bunga itu bisa kita dapatkan saat kita serabut uang, kita dapat bunga juga dari pihak bank, dan pihak bank bisa dapat bunga dari kalau kita pinjam uang dari bank. Simpelnya. Kemudian selanjutnya Masa tenggak. panggilan kepada masa tenggak. Gak ada tuh. Faktura gak ada. Ayo. Oh, Akera. Coba, ada yang ketukar nggak? Ayo. Yang ada awal. Masa tenggang biasanya masa tenggang itu terkait apa? Iya. Peki. Masalah waktu, pelayanan di awal Pelayanan awal. yang ditawarkan dari pemberi pinjaman. Oh ini ya belum tadi masih kita di masa tenggang. Masa tenggang. Nah itu definisinya Bu. Ada jumlah yang sebenarnya kalau dia gagal melunasi. Coba lihat lagi, ini kita tengok bukan. Kita itu bahasa banknya apa? Kalau di bola, kata-kata ini apa? Masa tengah tadi ini ada masa tengah tambah ini kan. Proporsional dana rencana dimiliki sebelum meminjam berupa tambahan tambah dari lembaga kredit. Kalau ya, kalau masa tenggang saya tukar jadi kesepakatan kelonggaran waktu. Cocok nggak? Kemudian penalti saya tukar sama ini Bu. Cocok nggak? Cocok ya? Cocok. Itu aja deh. Ya, jadi ketukar ya, jodohnya ketukar. Mohon maaf, kita harus tukar kembali. Mana tadi tenggang waktu? Jadi teman-teman, tukar ya tadi. Kalau masa tenggang itu dia terkait waktu pastinya. Jadi kalau masa tenggang itu kesepakatan pelonggaran waktu dalam melakukan pelunasan pinjaman maupun bunganya pokok ataupun bunganya agar tidak memberatkan pihak peminjam ya. Jadi biasanya ada namanya masa tenggang. Kalau tenor itu waktu yang kita bayar ya. Jadi kesepakatan sama 1 tahun atau 12 bulan itu namanya tenor. Nah, ternyata dia nggak bisa ada masa tenggang yang diberikan. Jadi kadang-kadang lembaga keuangan sih juga ada pertimbangan tadi kasih masa tenggangnya. Karena ada sesuatu yang mungkin buat kita nggak bisa bayar. Jadi mungkin
langsung aja nggak bisa juga. Oke, selanjutnya, nah kontribusi pribadi. Tinggal satu lagi. Berarti nih bacain Pak. Habis. Harus manis. Bacain Pak. Proporsi dana untuk rencana Anda yang dimiliki sebelum meminjam jumlah tambahan dari lembaga kredit. Oke. Jadi kontribusi pribadi ya standar. Kalau apa namanya dana untuk rencana kita sebelum meminjam jumlah tambahan dari lembaga kredit. Ini kita jawab sendiri dulu. Baru kita kalau mau kredit. Terakhir bacain kan definisinya. Layanan pembayaran lebih awal yang ditawarkan dari sebelum pinjaman atau peminjam. Layanan ini untuk membantu peminjam dapat mengamankan uang dari peminjam. Ya. Jadi pembayaran awal itu merupakan layanan pembayaran lebih awal dari pemberi pinjaman kepada peminjam. Layanan itu biasanya untuk membantu peminjam agar dapat menggunakan uang lebih awal dari peminjam. Nah, teman-teman, boleh kok foto atau mau misalkan boleh, foto boleh. Jadi ke depan teman-teman tahu nih istilah-istilah kredit itu apa aja. Nah, jadi ini ya istilah-istilahnya, beberapa istilah yang bisa kita pelajari hari ini. Masih banyak sebenarnya istilah lain. Jadi teman-teman boleh lihat nih istilah ini. Jadi ke depan kalau seandainya teman-teman mau mengambil kredit, sudah tahu istilah ini. Jadi jangan, ini apa ya? Kita masih bingung. Karena sama ya, kalau kita mau mengambil sesuatu, usahakan kita banyak tahu. Nah, karena kenapa zaman sekarang kita susah kan percaya sama orang. Jadi kita yang harus punya apa ya, punya keinginan untuk tahu lebih banyak sehingga kita tidak mudah ditipu oleh orang lain. Ya, itu tujuannya teman-teman ya. Jadi, nah sampai sini dulu ada yang mau ditanyain nggak? Ada? Nah, kalau nggak ada, menurut teman-teman, kenapa sih kita harus bayar bunga kalau kita melakukan kredit belum ambil pinjaman? Kenapa kita harus bayar? Kenapa bunga itu ada? Kalau Keuntungan bagi peminjam. keuntungan bagi peminjam ya Pak? Bagi yang meminjamkan. Ya, bagi yang peminjam. Ya, Pak. Jadi ketika pihak lembaga keuangan memberi pinjaman itu itulah balas jasa.
boleh meminjam juga nggak sulit ya. Pegadaian gimana? Kalau pegadaian itu nanti kita bahas lebih detail, tapi pegadaian itu dia jasa titip biasanya. Jadi nggak ada minyak. Jadi ada minyak. Sekarang ada pun juga. Jadi cuma jasa untuk minyak emas ya. Itu aja sih tipenya. Iya, Ya, emang. Tapi nggak kuat minyak untuk Ya, ongkos titip bukan benar. positif ya. Karena kita taruh ke Ada. kita taruh ke bank, kita titip juga dulunya pulang jasa titipnya. Jadi tidak biasanya itu dibayar per minggu ya, per 10 hari. Per 10 hari. Per 10 hari. 10 hari itu ada ongkosnya. Lewat sehari masuk ke 10 hari. Oke teman-teman. Nah, sekarang kita apa namanya, teman-teman pernah nggak meminjamkan sesuatu ke orang tapi nggak dikembalikan? Nah, kalau Pak Ketua jangan
Apa? Iya. Di rumah sama teman. Terus Seperti menyepelekan ya. kasusnya lagi transfer saksi buka. Pinjamnya Berapa persen tuh dari pinjam? pinjamnya lebih dari itu ya. Jadi seolah dipakai cara apa? Iya, kita yang ini ya. Iya, ya betul. Jadi sampai sekarang belum dipastikan. Itu dari sebelum nikah loh, sebelum nikah sampai anak-anaknya udah SMP, belum juga ada inisiatif. Kalaupun ada 100.000 ya dari berjuta-jutanya. Oh iya masuk ke bawah ya. Tapi kejadian itu walaupun kan tentunya sama-sama kakak nih. Apa perasaan kakak gimana? Masalahnya bukan Kesel ya kan, kenal sama orang itu ya. Iya, padahal itu bukan diri kita ya kan, suami kita, tapi terkadang itu juga ikut merasakan bahwa ya kesel lah kalau kita minjemin terus juga bagi-bagi. Nah, terus pernah nggak teman-teman tadi kan berupa uang, pernah nggak minjemin sesuatu berupa barang, tapi begitu dikali barangnya rusak? Pernah nggak? Apa? Saya pelit nggak minjemin barang ke orang, apa gimana? Kita minjemin sesuatu, tiba-tiba pas kalau boleh berbagi kawan boleh. Pernah dengar teman saya tuh gini dulu boleh. Pernah nggak punya teman gini? Sedang mengingat rumah, saya punya motor. Kayaknya kan kalau saya mau kepepet boleh nih Iya, sama boleh. mereka kayaknya ya. Di tempat si Beko kita kami celah. Iya. Banyak ya pengalaman. Tapi kan saya nggak tahu di balik sana berusaha atau enggak. Karena saya bilang Dua tangan. itu pengenangan sih. Terus berkali-kali yang minta beli. Waktu itu sudah masalah di balik. Jadi Terkadang orang pinjam motor, pulang-pulang bensinnya habis, ya kan? Nggak diisi, ya kan? Dapet gitu ya, sampai kita harus Yang telepon. dapat pulsanya dihabisi ya. data gitu ya. Ada data. Dari yang cowok-cowok nih pengen denger dong pengalaman pinjamnya motor sama teman. Oh ya, jadi Orang yang apa? Sanaan. Nah, motor yang itu motor pinjam. jadi dia pinjam motor, terus tiba-tiba kecelakaan. Itu diganti balik kan? Salaman kemarin, salaman lagi. Atau bapak yang pinjam? Enggak. Bisa orangnya. Jadi kadang kita sama juga benda, karena kita belinya susah payah, kemudian perlu waktu, penuh kenangan tadi Bu ya, penuh kenangan. Tapi ketika kita meminjamkan, apalagi bangsa-bangsa nggak enakan ya, tapi orang tersebut tidak berpikir panjang, adalah disepelekan. Nah, jadi rasanya tadi ada di mana marah, tadi pokoknya gimana? Pengen lempar gitu atau gimana? Apa perasaannya tuh? Katanya ketawa-ketawa aja ya Bu ya. Sudah mungkin. Oh musibah ya, jadi nggak bisa dulu. Insyaallah berkah tadi itu ya. Oh, ya Allah, hikmah hari ini ganti dengan yang lebih
jawablah kepada yang memberi pinjaman. Nah, maka pinjaman itu tidak bisa disepelekan. Jadi maka dari dulu sebelum ada pinjaman pertimbangan dulu, apakah saya mampu? Ya, jangan walaupun kita ibaratkan udahlah, ini termasuk juga pinjam sama teman atau siapapun, jangan pernah menyepelekannya karena ya jadi kita nggak tahu kan, soalnya tanya ke dukun ya gitu. Orang pintar ya. Fit apa? Fit apa? Hah? Fit. Nggak ada yang tahu. tahu itu cuma dia Itu lah. tahu ada cuma tahu orang punya aja Selebrasi. Ah, selebriti. Selebriti aja. Artis banget. Cuma cermin. Kita dengerin pertanyaan Bu Eka dulu ya. kalau kita posisi kita gimana ya kalau Eka, volumenya meminjamkan kalau dari kita punya uang sama kita ya enaknya gimana ya di apa jawab kadang maksudnya gitu posisinya yang pertama kadang memang uang kita yang pas gitu tapi dia nggak percaya kalau kita bilang saya ngomongin kita ini juga nggak percaya memang nggak ada gitu. Atau kita yang memang udah lelah gitu dengan barang-barang yang udah pernah kita alami kayaknya walaupun dengan orang yang berbeda gitu kan. Kayak gitu, ada. Nah, jawabannya Bu, itu kan kembali ya. Tujuan belajar itu dari kalau kita sudah masuk tujuan orang kemarin berapa? Kalau memang kita masih punya dana spare yang bisa ya nggak apa-apa lah kita pinjam orang. Kan? Tapi jangan sampai kita ketekan orangnya enak. Karena dasarnya orang itu karena dia semua punya tanggung jawab dalam saat pinjam. Jadi dia kan suka apalagi kerabat teman saudara. Namun di satu sisi kita juga jadi orang yang kadang nggak enak. Nah, kayaknya nanti kan mau bicara duit kalau saya sih terkadang mendengarkan omongan orang tidak habis juga. Jadi gimana kan kembali lagi makanya kita perlu dari anggaran dulu walaupun sederhana itu alat ukur mahal. Nah, ketika itu ada sih punya anggarannya ya nggak apa-apa kita juga bisa kok berkah. Nggak selalunya ibaratkan nggak seperti air digenggam nggak netes. Makin pelinnya enggak juga boleh tetap meminjam. Namun dananya itu yang memang masih masuk. Kayak tadi kan dia mau orang minjem ke dia nggak mampu tapi dia pinjam ke orang lain itu kan udah nggak baik ya. Jadi kembali lagi tingkat kayak tadi masalah kebutuhan dan keinginan kemarin sudah kita ketika pelan dulu mulai masuk godaan ya kan pasti ada aja tiba-tiba teman atau kalau teman udahlah mungkin saudara dari suami atau kalau jadi teman-teman yang lebih muda dari mungkin pacar keluarga pacar ataupun apa namanya keluarga itu kan orang yang susah hati. Namun coba bicarakan baik-baik. Insya Allah mungkin orang akan paham. Tapi kalau mereka nggak paham apa? Toh juga nggak dengar baik. Kalaupun mereka belum mereka belum pernah. Kita apa? Iya juga ya Padahal kan ini Pak. dia ngomongnya minta pinjam nanti kenapa saya apa ya enggak tapi rutin tuh rutin ya kayak beneran ya nah itu sekali dia menunjukkan alasannya suaminya di situ saya masuk
budget, ibu nggak akan capek-capek dengan tujuan keuangan. Mikir itu aja. Emang kalau saya ya bukan kita nyampurin ataupun nggak mau dapat pahala, cuma pegang prinsip satu, bisa jadi pegangan, nggak goyang. Jadi tempel tujuan keuangan. Nah, kalau bantuan sosial bantu aja semua. Nah, selanjutnya teman-teman pasti tahu nih sumber-sumber azan ya? Iya. Satu azan. Gimana caranya kalau Teleponnya bapak. Enggak lah. Itu kasih berita. Oh, Jual itu maksudnya. oh gitu. Sinabrak pembahasan dia. Itu juga kan bisa masalah orang terkenal kan banyak Islam kan juga ada juga yang membayar uang yang Islam karena bermakna kan itu kan mereka kan berjual tahun bisa juga kalau bayar bisa juga kalau saya kan karena aku juga diri tahu kan itu lebih kayak produk dong ya ada kafe kebanyakan di bebas yang dikasih saja atau yang kok di media itu yang itu bang yang bayar sama iklan itu enak jadi ya kalau minggu tiap hari coba baru tempe itu bang Matikan. Belum ya? Soalnya kan
teman-teman silahkan tuliskan sebentar lagi akan diberikan sticky notes kalau misalnya boleh dipakai sumber-sumber kredit yang teman-teman ketahui ya, sumber-sumber kredit yang teman-teman ketahui apa saja. Boleh silakan satu kertas, satu tulisan agak besar ya biar terbaca. Pokoknya sumber dananya ada. Cepat kali pegang dulu. Sumber kredit. Ya, sumber kredit. Ya. Nggak pernah minjem ya. Yang tahu juga boleh, yang ketahui apa aja. Ya udah boleh deh kalau ditempel ke depan. Coba deh. Tempelnya nanti memanjang ke bawah gini ya. Bawah. Sumber-sumber pemberi pinjaman ya teman-teman. Banyak kok kertasnya. Satu kertas satu, silakan dipegangkan. Sumbernya ya teman-teman, sumbernya kayak gini, kredit motor dari mana sumbernya? Bukan maksudnya? Bukan barangnya, Ya, bukan produknya, sumbernya. sumbernya. Apa berbeda? Dari apa Biasanya kan kalau gitu leasing. oh iya. Ya. Kayak mana tuh? Coba ulang tulis ulang. Gak bisa diselamatkan. Tidak bisa. Sudah semuanya? Oke, sekarang coba kita lihat ya sama-sama. Ada pinjol atau pinjaman online ya. Kemudian rentenir. Kemudian keluarga foundation ya. Siapa aja kira-kira yang tulis? Kemudian GoPay Pay Later. Ada yang nggak tahu GoPay Pay Later? Tahu?
Semua bahasa mungkin kan. Karena ada tabungan ya. Jadi ketika ada uang. Kantor pos ada pinjaman nggak? Nggak ada. Jadi Pak taruh di bawah dulu ya. Dia cuma bisa tabungan dulu aja ya. Kantor pos tuh dana sosial, BLT. Kemudian orang tua. Orang tua masuk keluarga ya. Shopee letter, Shopee Pay letter. Ini tahu kayaknya itu siapa? Kemudian bank, ya. Kemudian ada Shopee Pay letter, kayaknya banyak deh Shopee Pay letter. Ini kayaknya suka shopping ya. Istri, Nah, istri kita masukkan ke keluarga ya. Finance, apa nih maksudnya? Leasing. Leasing, finance. Itu ditulis Boleh oleh bantu. apa namanya? Leasing, leasing. Ya. Finance apa? Kemudian anak. Wah, anak yang berbakti ya. Oh, yang berjam dulu. Teman. Apa? Oh, sekeluarga aja kita Tekan dulu. Bang, ini lengkap ya teman-teman, suami, istri, anak, desa sebuah keluarga Semarang. Lengkap semuanya. Ada nggak lagi teman-teman yang lain? Biasanya kalau kita kerja di perusahaan ada juga budget bos. Beda sama kalau kosong atau gaji utama kan. Kalau pinjaman ini ya bulanan gitu. Jangan pilu ya. Terus ada lagi. Ya jadi ini adalah sumber. Ada tahu lagi yang lain? Kalau PNS sih banyak ya. Koperasi, nggak perlu lagi sih koperasi.
bantu. Kalau nggak ada, lihat kredit motor. Mari kita kasih pantu untuk mana? Warnanya warna apa? Sudah semua yang ketawa. Udah tahu. Politik ya. Kami untuk makan kok. Itu biasa. Terus ada kebiasaan. Baru. Sudah? Saya mau Itu aja. anak milenial banget ya. Online. Tadi aja apa yang dikasih nilai 10? Koperasi. Udah nih, benar? Betul. Oke, udah nggak apa-apa. Nah, berdasarkan survei teman-teman, berarti pinjol nggak main pilih, rasanya nggak main pilih. Justru yang paling banyak itu adalah harta yang adalah keluarga. Ya, jadi ya di sini lebih banyak keluarga. Yang kedua terbanyak adalah teman. Ya. Jadi temannya baik-baik. Nah, kenapa disuruh bangga ada voting? Satu cuma. Belum pernah. Apa yang kita tahu? Nah, jadi kita pilih keluarga, kemudian teman. Berarti informal ya. Biar Satu lagi apa nih yang kita pilih? Hah? Oke nggak dapat voting Pak. Kok iya satu ya? Oh, dua lagi. Ya boleh. Ada Makanan GoPay, Shopee, sama Koperasi. Coba. Enggak, peleter itu bareng sama mobil. Ya boleh kita samain ya Bu. Berarti paylater ya. Mana yang mau dipilih? Koperasi. 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 Nah, koperasinya mau yang gimana? Yang formal, informal, yang semi. Formal ya. Koperasi tidak bisa dipantau oleh desa. Oh, nggak bisa ya Pak? Koperasi bisa dipantau oleh dinas koperasi. Nah, cuma lemahnya dari koperasi ini adalah memang tidak bisa dipantau oleh desa. Yang bisa dipantau oleh desa yaitu pinjol, bank, Selain koperasi lah. pokoknya selain koperasi lah. Di peraturan baru Koperasi nggak bisa. berarti di bawah kementerian koperasi. Di bawah dinas koperasi dan di bawah koperasi. Tapi tetap formal ya teman-teman, karena dia Tapi formal. diawasi negara. Nah, sekarang kita sudah dapat 3 sumber kredit yang teman-teman pilih ya. Pertama ada teman, yang kedua ada keluarga, dan yang ketiga ada koperasi formal.
biasanya faktor-faktor apa aja yang teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil kredit atau pinjaman tersebut? Wah, Tempel, boleh. Faktor apa aja teman-teman pertimbangkan sebelum mengambil kredit atau pinjaman? Dia tulis di depan dong, ternyata jadi satu Komisi ya kan? ya. Faktor iya, intinya gimana? Faktor itu faktor apa yang akan memikirkan sebelum menjalankan faktornya? kejepit. Karena terjepit, pinjamnya kemana? Terjepit koperasi, oke. Yang dua lagi, Kayak itu jadi Faktor apa sebenarnya tidak bersyukur? ya, faktor yang dipertimbangkan. Oh, karena hubungannya oh, karena itu. Jadi masing-masing sumber ada faktornya ya. Memang sangat luar ekspektasi. Terus Singkat pada pikiran. ya, singkat pada di pikiran. Oke, yang lain boleh silakan dicoba. Sulit, memang sulit. faktor sih. Nanti kita tanya definisi apa penjelasan klarifikasinya. Dan nggak ya nggak pernah sampai dia nggak semuanya kalau langsung. Oh. Jadi kalau
bahasa Gen Z ini ya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menonton. Saya akan sama-sama melihat ya. Nah, faktor-faktor memilih kepada meminjam kepada teman. Nah, pertama sulit, apa maksudnya? Ya, kadang-kadang tak langsung siap dari teman, tak langsung siap uangnya. Kenapa milih teman? Ya, faktor pertimbangan apa? Nah, Kenapa kita pilih kawan tuh? Kita punya uang kira-kira. Karena lebih mudah ditanya. sulit kan? Jadi nggak milih, nggak dong. Emang harus kita suisi. Maksudnya seandainya nih, Oh, kan. teman mau pilih ke teman, pertimbangan apa? Faktor apa yang ada pertimbangkan sehingga milihnya ke teman? Mungkin karena dia lebih cepat, itu temannya banyak simpan dana. Atau buat teman dekat. Apa Atau apa tuh kira-kira Pak? Enggak. Ya, Nggak ada ya, ya. Jadi sulit menjadi mudah. Dari mana bahasa sulitnya? Jadi kalau seandainya kita memilih teman, kenapa milih teman? Faktor itu adalah pertimbangan kita. Kenapa kita memilih sumber itu? Oke, selanjutnya mendadak kurang bawa uang. Itu lagi jalan-jalan. Itu pepet ya, karena nanti ini masuk ke kondisi ya. Nah, kondisi. Jadi karena cuma punya teman, nggak tahu kemana pinjam, akhirnya setelah bisa tadi makan berdua gitu kan. rendah itu aja kan. Jadi pinjam teman. Oke, jadi cuma dua ya. Kemudian kenapa pinjam ke keluarga? Karena tinggal sama nenek, tidak perlu. Kenapa? Maksudnya kalau temannya lebih gampang berkeluarga. Oh gitu. Kan dia bisa cucu. Iya makanya ini maksudnya adalah kenapa bisa keluarga? Oh, ini juga. Mudah juga. Saya juga ya. Ya, Nah, ini kan berarti juga. nanti ajak kami besok ke rumahnya, pengen pinjam sama keluarganya, karena mudah. Enggak. Nah kemudian tidak riba, luar biasa ya. Jadi faktornya karena riba. Ya. Kemudian batas waktu pengembalian fleksibel. Ya, jadi masa pengembaliannya katanya fleksibel, bisa diubah-ubah karena waktunya. Suka sekali kita ya. Nah, kemudian faktor kepercayaan. Faktor kepercayaan karena percaya sama keluarga berarti ya. Kemudian faktor siapa saja. Oh, faktor keamanan. Sama keluarga kenapa keamanan? Lebih aman. Oh, lebih aman. Rahasia terjamin. Tidak ada ancaman ya. Oke, kemudian bagi hasilnya tidak besar. Oke, tidak besar, tidak ada denda. Ya. Kemudian keperluan dengan jumlah yang lumayan dan tidak punya bunga. Berarti rata-rata mau sama keluarga karena tidak ada bunganya ya. Nah, yang terakhir koperasi formal. Maksudnya gimana? Terjepit. Maksudnya gimana? Enggak. Gimana? Mudah semua. Terjepit atau sempat ada. Udah. Saya ganti berarti aksesnya ya. Nah, udah. Ya, aksesnya mudah. Sehingga kode begini juga.
rata-rata tuh terkait biayanya ya teman-teman. Biayanya berapa, kemudian kemudahan aksesnya, kemudian apa namanya bunga ya, anti riba gitu ya. Jadi ini merupakan faktor-faktor yang teman-teman jadi ya. Nah, sebelum kita datang ke sumber kredit atau sumber pinjaman, tentu ada beberapa pertanyaan yang harus kita tanyakan, kalau itu ke lembaga ataupun ke ke orang yang memberikan kredit. Nah, sekarang teman-teman silakan diskusi berdua. Pertanyaan-pertanyaan apa saja yang mungkin kita tanyakan kepada peminjam atau pemberi sebelum kita mengambil kredit. Jadi ketika kita misalnya contoh saya mau mengambil uang pinjaman berapa? Apa yang harus kita tanyakan? Mungkin kita mau pinjam. Oh, saya harus tanya pertanyaan apa saja ya teman-teman bisa diskusikan berdua, nanti akan kita bacakan. Waktunya 3 menit ya teman-teman. 3 menit ya. Mati. Nah, dia. Pertanyaan apa aja gitu? Kerjanya apa? Kayak orangnya. Masih nembok perbedaan nggak mesti ditulis satu persatu. Nanti akan dibacakan. Ya nggak apa-apa kalau betul aja nggak apa-apa. Bukan biasa. Apa pertanyaannya? Betul, Pak. Kita jadi masa depan. Ini juga cerita. Sudah. Sudah. Yakin harus garisnya. Oke, boleh silakan presentasikan Identitas, Pak. satu. Identitas. Identitas itu apa maksudnya? Banyak kita tadi seseorang Berarti bahan program apa aja? Syaratnya apa aja? Kalau identitas berarti bank yang masuk ya. Berarti syarat bekasnya ya. Nah, jadi kita tanyakan dulu apa saja bahan kelengkapan kalau saya mau ambil kredit. Oke, lalu apa lagi bang? Gaji. Maksimal Gaji?
gaji. Tolong kasihkan saya mana dulu. Saya sudah Dia sepaminya, apa gitu aja. Jaminan. maksimal Dia jadi pihak maksimal nominal atau limit ya. limit berapa? gaji, tiba-tiba gaji gitu. Sudah gaji ya. Kayaknya belum gajian. Berarti Bunga iya. Supaya adil boleh dari sini dulu. Jangan terlalu semua. Bunga berapa? Berapa bunganya? Ini apa sih? APR ya? dalam APR. Kemudian apa lagi Bu? Masa depan. Jaminannya ada nggak ya? Pekerjaan. Masa tengganya. Masa tenggangnya karena berencana gagal bayar. Mas jaga-jaga. Iya. Apa yang tidak waktu? Apa ya? Kalau tenggang waktu, jumlah waktu yang Lunas ya. kalau masa tegang ini toleransinya. Setelah lewat masa tentunya. Kalau kita tidak mampu bayar pada waktu yang sudah ditentukan, ada pertimbangan dari pihak bank memberikan masa tenggangnya. Apa lagi Bang? Mana Bu? Tenarnya ya? Atau apa namanya? Waktu pengembaliannya ya? Apa lagi? Sistem pada saat gagal bayar. Sistem saat gagal bayar. Kalau gagal bayar gimana prosedurnya ya? Seremanda. Gagal bayar. Tegang nggak sama kali ya? Sebenarnya mirip-mirip, tapi kalau ini mungkin lebih ke prosedur ya, apa yang harus dilakukan, gimana prosesnya gimana. Karena ketika kita gagal bayar itu kalau teman-teman tahu sekarang kita namanya slip OJK, ya jadi ada grade-grade-nya kalau kita gagal bayar itu kita tuh di ini berapa gitu. Jadi konsekuensinya ketika kita mau meminjam lagi itu lebih sulit ya. Namanya slip OJK. Kalau kita meminjam kemudian tidak mampu membayar pada lembaga keuangan yang di bawah OJK, itu sulitnya kena ya. Ya. Betul. Kalau dulu namanya baby checking. Kalau sekarang sudah dari paket OJK namanya slip. SLIK. Jadi bisa buka SLIK. OJK. Di situ kita bisa lihat ini kita tuh gimana. Ini berapa? Ini berapa? Nyaman. Itu nyaman itu bisa lokalisir nggak? Tapi kalau setahu saya, kalau kita cari punya orang lain, kita harus ajukan sebagai lembaga. Kalau misalnya saya mau tahu punya ibu nggak bisa bu, karena harus pakai KTP.
juga untuk lewat kehidupan kita. Kalau kita telat berapa, jadi ini nanti akan terbagi ada 5 call namanya ya. Ada nanti itu bisa searching. Kalau call 1 itu kreditnya lancar, jadi nggak pernah terhambat. Jadi kalau pembayarannya turun, kredit DPK dalam perhatian khusus. Atau dia tunggalnya itu dari 51 sampai 90 hari dan seterusnya. Ini bisa di-searching aja atau nanti kita share dulu. Oke teman-teman, ada lagi tambahannya nih? Sudah? Nah kalau sudah, terima kasih atas pelatihannya. Mudah-mudahan teman-teman sebelum mengambil pinjaman silakan pertimbangkan ini dulu ya, dan jangan malu bertanya. Silakan bertanya karena malu bertanya nggak nyampe nyampe mutar-mutar ya, jalan-jalan ya. Jadi jangan malu bertanya